Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Alfianita, Stamuk A251818077, kelas A dari kelompok 2. Di sini saya akan membawakan materi yang membahas tentang protein. Nah, dimana seperti halnya lemak dan karbohidrat, protein adalah zat yang dibentuk oleh sel-sel yang hidup. Lebih dari separuh zat-zat yang berbentuk padat di dalam jaringan-jaringan manusia dan binatang mamalia terdapat atas protein. Protein mempunyai peranan yang penting di dalam tubuh manusia dan binatang karena ia bertanggung jawab untuk menggerakkan otot-otot. Protein hemoglobin mempunyai peranan mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan ke seluruh tubuh, sehingga protein sangat penting untuk masing-masing individu. Nah, protein ini adalah salah satu zat gizi makro yang memiliki fungsi di dalam tubuh, yaitu membentuk jaringan baru dan mempertahankan jaringan yang telah ada. Jadi protein ini bukan membentuk jaringan baru dan menghilangkan jaringan yang lalu atau jaringan yang telah ada, tapi dia membentuk jaringan baru dan tetap mempertahankan jaringan yang telah ada. Nah, protein ini tersusun atas 20 asam amino yang berbeda. Nah, dan di dalam tubuh manusia ini, dari 20 asam amino ini, ada 9 asam amino yang tidak dapat mensintesis di dalam tubuh manusia, yaitu antara lain isolesin, leusin, lisin, metionin, fenilanin, treonin, triptofan, valin, dan histidin. Nah, protein ini kebanyakan merupakan senyawa yang amor, tak berwarna, di mana ia tak mempunyai titik cair ataupun titik didih yang tertentu. Protein tidak larut di dalam cairan-cairan organik. Nah, bila protein ini dilarutkan dalam air, akan memberikan larutan koloidal. Selanjutnya, di sini saya mengambil kandungan protein dari bahan pangan, yaitu ada 4, yaitu protein dalam kedelai, protein pada jagung, protein pada ubi kayu, dan protein pada kedelai, dan protein pada gandum. Untuk protein pada kedelai sini sampai menjadi 2, yaitu kedelai kuning dan kedelai hitam. Dan untuk kedelai kuning, kadar proteinnya itu untuk kedelai sendiri untuk kadar 1 34,21, kadar 2 34,26, kadar 3 35,01. Dan untuk tahu mentah, kedelai diolah menjadi tahu. Kedelai yang telah diolah menjadi tahu dalam keadaan mentah, yaitu kadar proteinnya yaitu 7,88, 8,11 dan 7,199. Dan untuk tahu goreng 10,38, 9,97, 9,8. Untuk tahu kukus 8,15, 8,36, 8,44. Dan untuk tahu panggang kadar proteinnya itu 7,13, 7,66, 7,55. Nah, untuk rata-ratanya itu semua untuk kedelai 34,49 dan memiliki standar deviasi 0,448. Dan untuk tahu mentah 7,99 dan standar deviasinya yaitu 0,093. Tahu goreng 10,05, standar deviasinya yaitu 0,298. Untuk tahu kukus 8,32, standar deviasinya yaitu 0,149. Untuk tahu panggang 7,45 dan standar deviasinya yaitu 0,279. Nah, dan untuk dan pada kedelai hitam kadar proteinnya itu 35,5, 36,53 dan 35,01, memiliki rata-rata 35,68 dan standar deviasinya itu 0,775. Nah, untuk kedelai yang diolah menjadi tahu dalam keadaan mentah, yaitu kadar proteinnya yaitu untuk kadar 1 8,01, kadar 2 8,44, kadar 3 8,23 dan rata-ratanya itu 8,23, standar deviasinya itu 0,215. Untuk tahu goreng yaitu 11,24, 11,27, 10,64 dan rata-ratanya itu 11,05.
Untuk standar deviasinya yaitu 0,355. Nah, untuk keempat itu tahu kukus, yaitu untuk kadar satunya yaitu 9,07, 9,14, 9,27. Untuk rata-ratanya yaitu 9,16. Standar deviasinya yaitu 0,101. Untuk terakhir tahu panggang, untuk kadar proteinnya yaitu 8,23, 8,220, 8, dan ketiga 8,04. Untuk rata-ratanya yaitu 8,16. Standar deviasinya yaitu 0,102. Dan untuk pada kandungan protein pada jagung, nah, pada jagung ini untuk proteinnya sendiri, untuk jagung ini terbagi menjadi 4, jadi 2, yaitu sekandi kuning dan sekandi putih. Nah, di sini diteliti ada 4, yaitu sekandi kuning, sekandi putih, BC2, dan lamuro. Nah, ini untuk protein pada jagung tersendiri yaitu 6,90. Untuk sekandi putih sampel B yaitu 6,51, dan untuk sampel C yaitu 8,40, dan sampel D yaitu 6,90. Nah, dan jagung sendiri ini memiliki kadar air, lemak, abu, serat kasar, karbohidrat. Tapi sini saya hanya membahas tentang proteinnya saja. Oke, selanjutnya yaitu protein pada ubi kayu. Nah, di sini ubi kayu mengambil 3, yaitu ubi kayu tanah air, ubi kayu putih, dan ubi kayu terigu. Nah, dan kandungan proteinnya yaitu pertama ubi kayu tanah air yaitu 1,48, ubi kayu putih yaitu 1,59, dan untuk ubi kayu terigu yaitu 1,18. Nah, dan yang terakhir yaitu protein pada gandum. Nah, biji gandum memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, diantaranya yaitu karbohidrat 60-80%. Nah, dan untuk proteinnya sendiri dalam gandum ini terdapat 25%. Nah, gandum juga memiliki lemak, tapi lemaknya ini hanya berkisar antara 8-13%. Nah, mineral dalam gandum yaitu 4,5%. Dan jumlah vitamin lainnya. Dalam pembuatan makanan, hal yang harus diperhatikan ialah ketepatan penggunaan jenis tepung terigu. Nah, di sini saya mengambil gandum yang sudah diolah menjadi tepung terigu. Nah, untuk tepung terigu berprotein yaitu 12-14%, idealnya untuk pembuatan roti dan mie. Nah, seandainya terigu itu berprotein 12-14%, itu bagusnya untuk digunakan roti dan mie. Nah, seandainya dia 10,5-11,5% untuk biskuit dan pastry atau pie dan donat. Sedangkan untuk gorengan atau cake dan waffle gunakan ya tepung terigu yang berprotein 8-9%. Nah, jadi semua tepung terigu belum tentu sesuai dengan semua makanan. Jadi seandainya menggunakan ini idealnya menggunakan protein yang sesuai standar idealnya. Contoh seperti roti dan mie, idealnya menggunakan protein yaitu 10,5-11,5%. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.